pikul salib sangat berat, penderitaan bagi kita semua. Dan mari Yesus ada kepada saya, usaha sampai utang dilunas, usaha sampai utang dilunas. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Puji Yeshua, saudara-saudara terkasih yang ada di terutama orang-orang asli Papua, di mana saja Anda berada. Salam, saya bersama dengan hambanya dari pada saat ini dari Rumah Doa Segala Bangsa di pintu gerbang kaca emas, pintu kaca emas laut Nabire. Saya kembali menyampaikan kabar berita Sion yang berhubungan dengan bagaimana hari ini juga tadi malam jam 12 Bapak Yahshua Hamashiach Adonai menghancurkan ular naga tua, ular naga tembaga yang pernah ditinggikan oleh Musa, disembah oleh turunan. Setelah itu kalau di Papua itu dikasih nama itu ular tembaga ini disebut tembaga pura. Tembaga pura itu artinya pura-pura. Tembaga pura itu nama daripada ular tembaga yang pernah ditinggikan oleh Musa itu. Generasi kemudian disembah. Pada zaman memang itu pernah dihancurkan oleh Hizkia, Raja Hizkia, namun generasi berikutnya ada 10 turunan generasi dari moyang orang Papua telah menyembah itu ular tembaga itu yang sekarang disebut tembaga pura itu. Nah, itu merupakan salah satu faktor penderitaan dan kematian, penderitaan dan kemiskinan bagi orang Papua hingga hari ini, yang memang tadi malam sudah dihancurkan, sudah diruntuhkan. Nanti kita akan ikuti cuplikannya bagaimana. Haleluya. Ya, jadi sebelum daripada itu mau dihancurkan itu, Bapak, bila kami masih berdoa tanya Tuhan, karena kemarin malam itu belum sempat hancurkan itu patung ular tembaga itu. Jadi kami berdoa tanya Tuhan, baru Tuhan bilang begini, lagu yang tadi saya nyanyikan itu, Yesus pikul salib sangat beratlah itu. Nah, itu bahwa Yesus bilang bahwa utang kamu belum lunaskan, belum bayar lunas. Jadi akhirnya lagu itu tadi dinyanyikan, setelah itu kami berdoa. Pengakuan apa lagi yang kami belum selesaikan. Lalu Tuhan bilang ada 10 turunan telah menyembah kepada ular tembaga itu. Akhirnya misionaris penemu deposit dari Amerika dan juga Belanda masuk, lalu mereka memberi nama itu deposit tembaga. Dong pura-pura kasih nama deposit tembaga. Padahal di dalam isinya itu adalah uranium, emas dan lain-lain. Jadi dong pura-pura bilang itu tembaga pura. Itu pura itu artinya pura-pura. Sekaligus mereka juga pura-pura untuk ambil tembaga, untuk mereka menyembah kepada ular tembaga itu. Mereka mau ambil itu, mereka harus bersinah dulu. Jadi mereka masuk itu lewat Nabire sini. Makanya Tuhan suruh selesaikan masalah itu dari Nabire, karena kalau di Tembagapura itu nama gunung di sana Grasberg. Tetapi nama gunung di Nabire di sini di daerah Napan, di sekitar Napan, di situ nama itu Seriber, Gunung Seriber. Disitulah tempat di mana Mossad dan utusannya masuk ke situ untuk bagaimana berbicara dengan naga itu, naga ular tembaga itu.
Lalu mereka patok wilayah dari Grange berlari sampai ke Seriber untuk mereka ambil sambil mereka menyembah naga itu, ular tembaga itu. Ya, saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kita akan mendengarkan dulu apa dosa yang dibuat oleh patung lembu emas yang itu yang dibuat oleh Musa itu dihancurkan oleh Hizkia. Kita terlebih dahulu lihat dulu itu, karena itu menjadi faktor dosa di hadapan Tuhan yang membuat sekarang. Lalu dilanjutkan oleh 10 turunan moyang orang Papua. Akhirnya itu menjadi faktor dosa dan penderitaan dan kematian besar di atas tanah Papua yang tadi malam sudah diakhiri. Haleluya. Kita ikuti dulu cuplikan yang satu ini. Hizkia, atau lebih dikenal sebagai Raja Hizkia dari Yehuda, memang menghancurkan penyembahan ular tembaga. Kisah ini tercatat dalam Alkitab, tepatnya dalam 2 Raja-Raja 18:4. 2 Raja-Raja 18. Berikut adalah penjelasan peristiwa tersebut. 18 ayat 4. 1. Asal mula ular tembaga. Ular tembaga ini dibuat oleh Musa atas perintah Allah untuk menyembuhkan bangsa Israel yang digigit ular berbisa di padang gurun. Bilangan 21:8-9. Orang-orang yang digigit cukup melihat ular tembaga itu agar diselamatkan. 2. Perubahan menjadi berhala. Seiring waktu, Kemudian benda yang awalnya merupakan berhala tanda kepada anugerah ular dan tembaga kesembuhan dari Allah ini disalahgunakan. Umat Israel mulai menyembah patung ular tembaga itu sebagai berhala. Mereka bahkan memberinya nama Nehustan. 3. Tindakan Hizkia. Sebagai raja yang saleh, Hizkia bertekad membersihkan Yehuda dari segala bentuk penyembahan berhala dan mengembalikan ibadah yang benar kepada Tuhan. Ketika menyadari bahwa rakyatnya sudah lama menyembah ular tembaga itu, Hizkia menghancurkannya. Dan 4. Makna penghancuran. Tindakan Hizkia menunjukkan bahwa ia mementingkan penyembahan kepada Allah yang hidup, bukan kepada objek fisik yang seharusnya hanya menjadi pengingat akan kuasa Allah. Penghancuran ini menegaskan bahwa tidak ada benda lain, tak peduli sejarahnya, yang layak disembah selain Tuhan. Ya, kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat 4 di situ menyatakan begini. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Neustan. Jadi pada zaman dahulu itu dia punya nama ular itu disebut Neustan, tugu berhala. Tugu berhala karena telah menjadi tugu berhala. Padahal tadinya itu atas perintah Tuhan untuk Musa meninggikan ular tembaga, supaya setiap orang yang dipangut oleh ular itu mereka terlepas dari sana ketika mereka memandang kepada ular tembaga itu. Namun beberapa generasi kemudian mereka merubahnya, baru mereka bilang, aduh kami ini keturunan ular tembaga. Padahal ular tembaga yang menyelamatkan moyang mereka generasi kemudian menyembah kepada ular tembaga itu. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh ini. Jadi Bapak bilang bahwa kamu orang Papua itu ada 10 turunan telah melakukan penyembahan berhala kepada ular tembaga itu. Dan kamu orang Israel Yehuda dari suku turunan di Papua ini itu sangat kuat kamu menyembah kepada ular tembaga itu. Nah, lalu ya seperti itu yang Bapak kasih tahu. Lalu Bapak bilang karena kamu belum, dengan demikian itu kamu belum bayar lunas. Bayar lunas itu maksudnya begini. Umpamanya ada satu anak dia barang di bapaknya punya tempat kios. Nah, dia setelah itu menjadi utang. Orang yang punya utang dia datang tuntut untuk kepada bapaknya supaya harus selesaikan. Ini dia anak ini dia ada sekian. Bapaknya datang kepada anak, hitung berapa yang kamu utang sama kios itu. Nah, anak itu mulai hitung dia punya utang-utangnya. Nah, supaya bapak bayar lunas. Jadi anak itu mulai hitung utang dosa ini. Saya ambil supermi, sauris dan lain-lain.
Nah, dia mengaku baru setelah dia itu, oh sekian 50.000 sudah dia bapaknya bayar lunas. Haleluya. Nah, sama dengan itu. Jadi dosa yang belum sempat diakui oleh pada zaman dahulu oleh moyang Israel Papua, terutama dosa penyembahan berhala kepada patung lembu emas ini. Patung lembu emas bukan, tapi patung ular tembaga ini yang disebut dengan beri nama itu Leuston, tapi di Papua dia berubah menjadi apa? Tembagapura. Orang kasih nama dia Tembagapura. Haleluya. Jadi Tembagapura ini, haleluya. Itu artinya Tuhan bilang itu pura-pura. Pura-pura dong bilang tembaga. Dong pura-pura untuk bilang tembaga. Di dalamnya mereka ambil muatannya itu uranium, emas dan lain-lain. Emas dan lain-lain. Dengan cara mereka menyembah kepada Tembagapura itu. Tembagapura itu nama Dewa Naga. Dewa Naga tembaga yang ada di penguasa yang ditinggikan itu. Yang 10 turunan. Jadi waktu kami berdoa minta ampun itu, Bapak mengampuni dosa itu. Dosa itu Bapak mengampuni. Lalu Bapak membuka rahasianya begini. Mari ikuti cuplikan doa. Mama tadi yang kata awal doa itu, Mama lihat bentuk pertama itu seperti orang pakai kain. Kain itu hitam. Kain hitam begitu. Jadi itu dibilang cawat. Mereka punya cawat. Berbentuk hitam. Tebal. Tebal macam tembaga. Jadi dia jalan pakai kain atau orang ikat kain di badan begitu. Tapi itu hitam, dia warna hitam, bukan hitam sekali, tapi hitam kecoklat-coklatan begitu. Bila itu dia pakai tembaga, dia pakai kain tembaga. Saat dia tutup Tuhan itu, dia tidak bebas untuk bekerja. Karena dia punya tubuh itu berat. Tubuh itu berat karena terikat terlilit dengan tembaga. Terlilit dengan tembaga, jadi dia mau bergerak bekerja itu tidak bisa. Terus Mama lihat saat dia tidak berdaya itu, laki-laki itu dia tidak berdaya, dia tinggal karena terikat dengan tembaga, kain tembaga itu. Terus ada naga ini perempuan. Naga perempuan ini dia datang ke laki-laki yang badannya terikat dengan itu tembaga, tapi badannya badan manusia, ke bawah ini batas perut ke bawah itu terlilit tembaga, pakaian tembaga. Jadi yang membantu dia untuk melangsungkan kehidupan di dalam mereka punya jalan itu naga yang melanjutkan, naga yang membantu dia untuk menyediakan makan atau kehidupan dia itu naga yang mengatur. Dia sudah bersatu dengan naga, sudah jadi hidup dalam persenaan dengan naga. Jadi dalam dunia di dalam dunia tembaga dia di dalam dia punya badan ini lebar, tembaga itu lebar karena dia punya kepala manusia, badan manusia ke atas, tapi mulai dari kepala itu dia kembali. Jadi dia diatur oleh tembaga itu, diatur oleh naga. Jadi dia perintah naga yang lakukan tugas tanggung jawab. Jadi naga sampai juga punya turunan dari naga itu. Jadi yang menguasai tembaga itu adalah naga. Naga yang menguasai tembaga itu. Jadi laki-laki ini dia punya badan itu
Jadi lihat tembaga itu dia macam melebar dan melebar. Jadi dia satu jenis, satu laki-laki, tapi dia punya tubuh itu melebar dari tembaga. Iya. Jadi bukan dikasih nama tembaga pura itu pura-pura, dia berpura-pura saja. Sebenarnya dia asli, wujud manusia asli. Tapi dia punya badannya tembaga. Kena Jadi dia kutuk laknat. berpura-pura, jadi Tembaga lamban katakan dari. dia itu tembaga, Kutuk karena laknat dia dosa. dikutuk Tuhan. Dia dikutuk Tuhan, sehingga dia punya pakaian yang dia pakai itu pakaian tembaga. Kamu orang Papua ya. Iya. Kita Kamu orang Papua. ini serapi atas pakaian hitam dikirim itu akan berubah putih seperti bulu domba, walaupun sebagai putih seperti salju. Dan pada saat ini saya bersama dengan Melkianus PKG juga dia sudah buka hati anak itu selalu minta doa ke saya. Ance Bapak juga demikian. Jadi ini ada beberapa orang yang kami sepakat untuk kami merendahkan diri aliran Tuhan, untuk kami merendahkan diri, kami minta ampun dosa. Moyang kami dalam 7 turunan 10 turunan telah menyembah kepada ular naga, ular tembaga ini. Ampuni. Dan itu sudah belakang tembaga itu dan belada yang betul. Alat yang betul kasih pecah. Bukan pecah tapi belada teriakan. Macam orang pakai rok begitu. Belada itu. Tarik terus lepas dia. Fasilitas tertinggal jatuh ke bawah. Kalau jatuh disuruh sama orang tadi curi tembaga itu suruh habis lari keluar ke sebelah barat, lari ke sebelah timur, habis itu lari ke sebelah selatan. Jadi lari ke arah barat karena dia punya tembaga itu sudah lepas dari badan. Suruh lari ke sebelah barat. Dia lari ke sebelah barat dan minta perlindungan sebelah barat. Dari perlindungan sebelah barat, jadi orang dari sebelah barat itu yang jaga kan bilang menjaga dia, melindungi dia. Tapi orang datang dan bersila dengan dia punya istri itu lagi, istri itu naga itu. Jadi istrinya bilang, kamu sembah saya akan kasih semua harta ini untuk kamu. Laki-laki dia pergi ke sebelah barat itu dia menjadi budak mereka di sana. Mereka yang datang kemari menguasai itu harta itu, tembaga itu, harta yang ada di atas tembaga pura itu. Berdoa sekarang. Mereka datang menguasai. Berdoa penyembahan berat terhadap naga ini. Sekarang tadi kan dia tembaga lepas toh. Sekarang kita dia punya naganya. Iya. Dia dapat Bapak, dia dapat Yesus, dia dapat Roh Kudus. Naga kau dengar. Hampir semua orang Papua itu mereka mengendaki supaya Freeport ditutup. Itu tanda bahwa mereka tidak mau Freeport dibuka. Dan mereka juga tidak mau untuk orang harus menyembah kamu terus. Tembaga, penjaga tembaga di naga. Makhluk ular penjaga tembaga. Kau dengar? Di dalam beberapa pramata Takarabar kutuk penyembahan berat terhadap engkau yang disembah oleh secara turun temurun moyang-moyang. Dan waktu mereka mau masuk ke tembaga di sana itu, mereka lewat Nabire sini. Mereka bermain dengan alam di Nabire di sini. Ini Bapak Eli juga sedang merendahkan di sini mewakili Nabire. Saya mewakili pedalaman di atas. Kami merendahkan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Kau dengar, untuk penyembah berat terhadap engkau yang disembah oleh orang-orang dari suku dari Amerika, dari suku Ruben, dari Moffett Dorando masuk lewat pantai Nabire sini, baru mereka masuk buka bersina dengan engkau naga, baru mereka masuk buka Freeport di sana. Hari ini juga Bapak Sawaki di sana, Bapak Eli di sini, kami sedang merendahkan diri akan minta ampun akan dosa kutuk penyembah berat terhadap engkau. Dan juga
marga-marga lain yang telah menyerahkan engkau untuk bersinah dengan laki-laki dari barat sana ini. Kau dengar, masalah sudah mulai diselesaikan. Dengan demikian Bapak, kau dengar, untuk penyembah berat terhadap engkau perseteruan dilakukan oleh Mafes turun-temurun terhadap engkau sudah diselesaikan di pengadilan Yosua. Bahkan kami yang tadi marga-marga yang belum sebut maupun sudah sebut, kami sudah minta ampun di pengadilan Yosua. Di dalam nama Pramata Kerabat Rakyat juga sudah menyerahkan engkau bersinar engkau sendiri, kami sudah minta ampun. Itu semua, mari Roh Kudus bekerja berat untuk menaklukkan ular tembaga ini, Bapak, ular naga tembaga di sana. Di dalam nama Pramata Kerabat Rakyat, dari Pramata Kerabat Rakyat. Haleluya. Iya. Halo. Ya kakak itu sudah ceritanya begitu. Dia lepas dari tubuh. Tembaga sudah, terus ularnya juga sudah. Ularnya juga sudah ditaklukkan, Mama. Halo? Iya kak. Ularnya juga sudah ditaklukkan, kan? Ular? Tidak. Eh? Mama lihat itu waktu ikat ular tembaga itu manusia banyak membuat lingkaran begitu. Orang punya darat sana sudah. Jadi kita orang Papua di situ. Dong keliling itu naga besar itu. Kita melihat itu waktu mencerahkan naga itu, jadi dia semua kumpul macam menangis kan. Lu menangis naga itu. Lu menangis naga itu. Iya. Iya, menangis. Jadi bakar. Karena dia tahu dari situ dia dapat kehidupan tuh. Dan semua berdiri menangis naga itu. Jadi dia diberi nyawa untuk dibakar, mustaka. Sudah bakar tadi? Sudah dilebur dengan api Tuhan yang menghanguskan. Sudah bakar? Belum? Api HW yang menghanguskan. Mama? Sudah dibakar kakak. Iya. Kita berdoa. Bapak, dalam nama Bapak, terima kasih itu makhluk sudah dibakar, naga itu sudah dibakar. Kalau itu sudah dibakar, itu berapa negara atau berapa laki-laki yang dari berapa laki-laki negara yang mereka telah menyembah kepada naga itu baru bersinar dengan dia, baru dia kasih kekayaan sama mereka itu berapa negara? Karena makhluk ini tadi sudah dibakar dan laki-laki semua sedang menangis. Semua laki-laki itu tahu semua bapak Yesus kemaluan sendiri jadi potong semua dalam Doko Amerika punya laki-laki dari Amerika kah, dari Yerusalem kah, dari Indonesia kah, dari 180 negara punya kemaluan laki-laki. Semua dipotong habis ya cukup banyak kebiri, cukup banyak gimana takar balai di bakal mereka tidak akan ada persinan dengan naga itu karena naga itu sudah dibakar tadi. Terima kasih Bapak takar bakal itu sudah dibakar, maka seluruh Freeport itu semua tidak kekayaan yang ada di tambang dan lain-lain, tempat tembaga dan lain-lain yang emas dan uranium yang ada di sana. Di dalam nama mereka tidak akan ambil lagi. Tunggu dalam nama Pramata Kerabat Rakyat, mereka tidak akan ambil lagi. Dalam nama Pramata Kerabat Rakyat. Amin. Katakan amin. Haleluya. Sudah cukup. Haleluya. Sudah. Dibakar. Sudah dibakar, jadi tembaga kah, uranium kah, emas kah, hilang semua. Waktu bakar itu, Mama lihat yang alam ini ikut juga begitu. Alam dan Papua ini. Alam sudah macam dong punya raja begitu. Raja itu dong raja itu, dengan semua duka macam. Mama lihat Ular tembaga naga itu kan raja. Semua orang memandang kepada dia. Itu bilang juga orang fasik. Itu yang bilang duka cita orang fasik. Orang fasik semua berduka cita. Duka orang fasik ya. Waktu supaya itu duka Atas orang wafat dan fasik dibakarnya keselamatan. ular tembaga naga, ular naga tembaga. Berdoa. Pura. Kemuliaan
sebagai Bapak di tempat maha tinggi di dalam nama Bapak Takra hari ini juga tikus-tikus ular-ular kah semua alam ini turut berduka cita atas dibakarnya naga ular tembaga naga yang sedang dibakar oleh api Tuhan di Tembagapura di bawah. Wow, dahsyat Tuhan perkasa. Dalam nama Bapa Mama Takra Baskoper laki-laki di berbagai negara juga sedang duka dan juga semua alam dari Papua ini punya juga semua sedang duka. Kau punya ratu besar yang sedang dibakar, sedang dimusnahkan, sedang dirubuhkan hari ini. Di dalam nama Bapa Mama Takra balai di Bapa Mama Takra Baskoper sudah. Sudah kakak itu. Yesus pikul salib sana. Laki-laki dari Indonesia, dari Amerika, dari berbagai negara mereka pulang. Dari Hamas, dari Iran, Irak, dari Israel, dari India, dari Korea, dari berbagai negara mereka pulang, bubar semua. Dari atas Freeport, dari atas Papua, dari atas Freeport, bubar semua. Di dalam nama Pramama Takar Balai, Pramama Takar Baskopra. Kamu orang tidak tahu malu. Oh, haleluya. Sudah. Tuhan kasih bubar-bubar. Sudah kakak. Itu bagaimana? Sudah itu sudah mama lihat sudah bakar itu yang semua sudah mundur dan sudah ada mau dekat lagi. Amin. Ya, demikian yang Bapak Yahushua Mashiach Adonai sedang melihat dan sedang membersihkan dosa moyang kita. Nah, di mana mereka 10 turunan penyembahan beraltar dan ular naga tembaga ini dan baru diselesaikan tadi malam. Haleluya. Ular naga sudah dihancurkan, ular naga tembaga sudah dihancurkan dan bernama Tembagapura. Yang dulunya dia bernama Newton itu, dia bernama sekarang mereka bernama itu Tembagapura, nama naga perempuan naga itu. Dan tadi kita sudah ikuti rentetan masalah itu sudah diselesaikan. Jadi dari rahasia yang tersembunyi di sini, sebenarnya ular tembaga yang Musa buat itu atas perintah Bapa untuk supaya setiap orang memandang kepada ular tembaga itu supaya mereka lulus selamat dari racun-racun bisa ular tembaga. Dan banyak yang memang selamat. Itu ular tembaga itu lambang, itu arti rohaninya. Jadi ada teka-teki firman Tuhan, ada perumpamaan firman Tuhan, ada juga perumpamaan ilustrasi firman Tuhan yang disampaikan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi lukisan daripada ular tembaga itu adalah dosa yang Yesus menanggungnya, dosa sebuah suku bangsa manusia yang Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Yesus ditinggikan di mana? Disalibkan di mana? Di Papua, saudara-saudara. Tetapi dari zaman dahulu itu orang aja baku kejar itu, baku rampas harta yang Bapak sembunyikan di Taman Eden dari Papua ini. Itu bukan baru, itu sudah dari dulu. Nah, sekarang kita tadi ikuti itu. Bagaimana Yesus mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi dosa penyembahan berhala itu cukup tinggi. Terutama penyembahan berhala ular naga tembaga ini. Nah, itu menjadi masalah. Dan itu yang membuat orang Papua menderita, menangis, hari meratap, bangsa-bangsa don masuk. Tadi kita sudah ikuti dia perentetannya. Kita setelah ikuti. Jadi mereka yang dari luar ini, mereka masuk, mereka berzina dulu dengan ular naga yang bernama Tembagapura itu. Ratu itu, Dewi itu. Itu yang tadi sudah dihancur waktu dibakar itu, dia dimusnahkan itu. Sekarang bagaimana itu orang pendatang dengan orang-orang yang ambil 180 negara itu semua. Itu mereka sudah kenyang dengan kekayaan Papua karena mereka dengan cara penyembahan mereka kepada ular naga itu mereka berzina dengan dia. Sekarang bagaimana supaya orang Papua itu haleluya mereka diberkati ulang oleh Yesus langsung? Ya caranya sekarang adalah orang Papua itu menyesal, minta ampun, menyesali dosa-dosa. Haleluya. Jadi dosa-dosa dulu moyang telah menyalibkan Yesus. Tinggal Yesus mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, ruang gerak dia itu dia
sempit karena berat karena dosa penyembahan berhala di atas tanah Papua dari Israel. Papua itu itu tinggi daripada Israel yang ada di Yerusalem dan bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang bagaimana orang Papua harus kembali untuk meninggikan nama Yeshua yang adalah raja orang Papua, raja di atas segala raja. Ya, ini adalah salah satu yang merupakan di mana orang Papua harus mengakui pada mengklaim bahwa Yeshua itu raja orang Papua, orang Ibrani Papua dari jauh di Misrai, Papua dari suku-suku Yehuda ya. Karena ingat suku Yehuda itu dibagi 4 penjuru. Firman Alkitab mencatat bahwa dia itu dibagi dalam 4 penjuru, mereka dibagi. Yang di Papua inilah yang Misrai, jauh di Misrai inilah yang telah Yehuda ini yang telah melahirkan Yeshua itu. Saudara-saudara terkasih, dan dia disalibkan, dia lahirkan di Papua, dia disalibkan di Papua. Dan sekarang itu orang Papua harus akui, sudah tahu cerita itu. Kamu tidak boleh sembunyi dari Soron sama Rai, itu sudah tahu cerita tentang bagaimana Yeshua disalibkan di Papua. Sudah tahu. Kamu jangan takut-takut. Kita mengakui itu, kita akui itu. Orang suku Me dipaniai dan dikenal nama Wars. Dalam surga menyebutnya itu paniai itu Wars. Dia itu Likmini, Dogia itu Minikmi, Nabire itu rumah doa segala bangsa. Pak Biak itu Kendi dan lain-lain, seluruh Papua itu sudah tahu tentang peristiwa Yeshua disalibkan di Papua. Haleluya. Jadi ini kan harus sekarang kita harus tinggikan nama Yeshua. Kalau sudah kita tinggikan nama Yeshua, harta benda kekayaan dicari bangsa-bangsa yang sekarang membuat orang Papua juga hampir punah di atas tanah Papua ini. Tuhan akan pulihkan segera dan bangsa-bangsa akan takut, gemetar. Tuhan bilang begini, waktu Tuhan bilang waktu Tuhan membuka rahasia tentang meterai kitab Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 itu Tuhan bilang begini, di alam buatannya tertulis itu Yeshua dilahirkan di Papua, di Mewodi di Papua, dan dan semua orang harus mengakui Yeshua itu dilahirkan di Papua, harus mengakui itu dan disalibkan di Papua. Ketika kamu memberitakan itu, Tuhan bilang akar-akar bumi pun akan gemetar dan akan goyang dan akan takut. Haleluya. Jadi jangan takut-takut orang Papua. Haleluya. Kita mengakui Yeshua sebagai orang Papua. Kalian macam orang Roma atau orang Yunani bilang, Yesus itu kami punya. Orang Roma bilang, itu kami punya. Dengan rasul-rasul. Padahal dia Yeshua itu bukan orang Roma atau Yunani atau Inggris. Don't tahu rahasia kalau orang pegang Yeshua, Amasya Adonai, dan kalian bawa Yeshua itu dia punya. Itu mereka sudah tahu, tetap mereka akan dibuka. Itu don't tahu rahasianya. Haleluya. Tapi rahasia bangsa-bangsa lain yang tidak tahu akan nama Yeshua dan menyangkal Yeshua itu, dong pergi menyembah yang nanti Mamon atau nanti sebut naga tadi itu. Naga itu. Nah, tapi ujungnya akan menuju ke neraka. Haleluya. Tapi kalau kita bukan saja Yeshua itu kalau dilahirkan di Papua, tapi dilahirkan di Yerusalem saja, kita harus mengklaim bahwa Yeshua itu saya punya. Yeshua itu kakak sulung saya. Kami punya. Dia orang Papua. Dia orang Ibrani. Itu bukan dosa. Kita mengaku seperti itu. Yeshua bilang kamu harus mengakui saya bahwa saya adalah orang Papua. Nah, Yeshua bilang begitu. Dan yang sekarang kami ada sampaikan itu berita yang benar dan kudus dan tidak terbinasak dari timur ke barat. Sesuai dengan apa yang dicatat dalam Markus 16:8c. Berita kudus dan tidak terbinasak akan datang dari timur ke barat tentang keselamatan kekal itu. Matius 4 ayat yang ke-27. Jangan Mesias palsu akan muncul dari berbagai-bagai tempat. Jangan akan pergi di situ. Haleluya. Tetapi sebab kelak kedatangan anak manusia seperti kilat yang memancar dan mencor cahayanya dari sebelah timur belum sampai ke sebelah barat. Timurnya dari Yerusalem di mana? Di Papua. Yeshua orang Papua, saudara-saudara terkasih. Yeshua bagaikan kilat yang memancar bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, 3 raja itu melihat bintangnya di timur. Timur dari Yerusalem di mana? Di Papua. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Mari orang Papua kita sekarang balik meninggikan nama Yeshua di atas segala-galanya. Haleluya. Kalau kita meninggikan Yeshua di atas segala-galanya, semua kerajaan surga, semua kekayaan yang Tuhan taruh di atas Papua itu, Tuhan akan buka, Tuhan akan kasih. Tuhan bilang cari dahulu kebenaran kerajaan maka ditambahkan kepadamu.
Apa yang kamu sedang pikirkan, apa yang kamu sedang doakan sekarang ini. Haleluya. Dunia tahu dan seluruh dunia tahu dan setan pun tahu dan segala apapun tahu bahwa orang Papua ingin mau merdeka. Haleluya. Surga sudah tahu itu. Haleluya. Sekarang tuh Tuhan bilang, ya Tuhan akan kasih. Itu 3,5 tahun Tuhan akan kasih. Sekarang bagaimana untuk percepatan itu? Orang Papua kembali sudah menyembah Yeshua HaMashiach Adonai, Raja di atas segala raja, bintang timur yang gilang gemilang. Yang raja di atas segala raja, dia orang Papua. Di dalam paha dan di dalam jubahnya tertulis raja di atas segala Tuhan di atas. Matius, Markus, Wahyu 16, Wahyu 19 ayat 16. Saudara terkasih. Makanya Yohanes 3 itu di sana dicatat bahwa haleluya, seperti Musa meninggikan tembaga, ular tembaga, setiap orang memandangnya mereka diselamatkan. Demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Siapa yang percaya, barang siapa yang percaya kepada anak manusia Yeshua HaMashiach Adonai, orang itu akan diselamatkan. Haleluya. Mari orang Papua, saya minta orang asli Papua yang sedang di OPM di dalam hutang, maupun juga yang mereka yang di orang asli Papua yang di mana-mana di atas Papua, baik ada di istana negara, yang ada di istana-istana gubernur, bupati, wali kota dan lain-lain di atas tanah Papua, baik yang telah menjadi tentara, polisi, orang Papua asli yang telah menjadi tentara, polisi, orang asli Papua yang menjadi mata-mata, orang asli Papua yang telah menjadi ada di luar negeri, nah di berbagai negara. Mari semua pandang Yeshua itu orang Papua. Haleluya. Pandang dan ingat. Haleluya. Bangsa-bangsa itu belum tahu. Kamu orang Papua yang belum tahu rahasia ini. Ini teka-teki firman Tuhan. Haleluya. Sengaja buat Tuhan Bapa di surga itu buat seperti itu sengaja. Haleluya. Sekarang mulai hari ini kita mulai mengerti bahwa Yeshua itu amat baik. Dia sedang memulihkan Papua. Salam saudara-saudara. Itu saja yang saya bisa sampaikan dalam episode kedua tentang di mana Freeport dihancurkan. Tembagapura itu, perempuan Tembagapura sudah dihancurkan dan masalah dosa kutuk tembaga sudah dicabut. Galatia 3:13. Haleluya. Kutuk akibat pelanggar hukum Taurat sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita baca satu ayat ini saja terakhir lalu kita berdoa. Haleluya. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Ya, di Galatia 3. Ya, Galatia 3:13. HaMashiach telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan demikian, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yahushua HaMashiach telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi di Golgota itu, salib itu lambang dari setiap orang yang kena kutuk dosa itu disalibkan. Yeshua terhitung di antara di sana supaya kutuk akibat pelanggaran hukum Taurat itu dicabut oleh Yeshua. Itu dia seperti tembaga. Dia seperti tembaga. Jadi tembaga itu berhubungan dengan orang Ibrani. Pelanggaran orang Ibrani, Israel, Yehuda. Nah, kalau besi itu berhubungan dengan turunan Adam. Dosa yang dibuat. Jadi itu semua Yesus sudah selesaikan di Galatia 3:13. Sudah selesaikan kutukan tadi, sudah dicabut, sudah dibebaskan. Haleluya. Dan kita masuk pada tahap berikutnya hari ini tanggal 14 hari ini. Galatia 3:14, tetapi ada haleluya. Haleluya. Yeshua HaMashiach, Yahushua telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Berkat rohani dulu terbuka, baru berkat jasmani akan terbuka.
Berkat rohani apa? Gerakan Roh Kudus. Haleluya. Baik, itu akan kami sampaikan di episode berikutnya. Kita mengakhiri, kita berdoa. Bapa, kami mengucap semua memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Bapa sangat peduli dan sangat sayang terhadap orang Papua. Bapa sedang mendengarkan ratap tangis dan keluh kesah orang Papua. Bapa sudah mendengarkan setiap doa yang kami rendahkan diri minta ampun, dan Bapa sudah mengampuni kami. Dan Bapa, kami percaya, kami yakin bahwa tadi Bapa sudah selesaikan ular tembaga naga itu sudah dihancurkan, yang disebut dengan tembaga pura sudah dibakar, sudah dihancurkan, sudah dilebur. Haleluya sama sekali. Dan hari ini seluruh 108 negara raja-raja sedang berduka, orang Pasik, dan hari ini seluruh alam Papua sedang berduka. Haleluya Bapak, karena dong punya ratu rajanya sudah dimusnahkan. Terima kasih Bapak takar balai dan Bapak Mama takar Rasko Prades. Hari ini kami orang Papua, haleluya, asli orang Papua, kami bersukacita dan kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami naikkan ucapan syukur, kami bangga memiliki Yeshua HaMashiach Adonai, dan kami menyatakan Yeshua adalah Raja di atas gelar, Tuhan di atas gelar, yang dilahirkan di Papua, haleluya, yang disalibkan di atas tanah Papua untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, dosa bangsa-bangsa. Kami bangga kami memiliki Yeshua HaMashiach Adonai, Raja di atas gelar, Raja orang Papua. Haleluya. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai, biarlah Bapa yang membuat orang Papua untuk meninggikan Kau di atas tanah Papua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.